Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau semua sehat, semua baik, insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan baik. Baiklah anak-anakku semua, kita akan cek dulu kebersihan di sekitar kita, di depan, di belakang mungkin ada sampah. Kita cek dulu sebelum kita mulai ya. Oke, sudah aman apa enggak? Aman. Baiklah, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semua, ibu guru ingin mengabsen dulu kehadiran kalian semua di sini ya. Ya, Arini, Dea Saskia hadir. Dende Nopi Ana Dewi Lestari, Dina Marianti, Ega Alfian Bayankara, alhamdulillah hadir. Fitria Ayunita, Hadil Ahmad Maulidin, Hobi Nazra, Ilham Al-Farizi, Jodin Triando Sukita, hadir? Ya, alhamdulillah hadir. Junaidi, Juniawan, Kiana Putri, Made Juliadi, Martina, Misnawati, alhamdulillah. Mulyana, Nadine Anindya Putri, Nadia Ayu Astini ya, Nazila Alifa Fitriani, Nikade Pita Yuliawati, Nisa Aulia, Nita Saputri, Raden Dinding Permana, Raudatul Anissa, Rendi Rosmiati, Syafa Tania, Sri Tawali, Tika Saputri, Tri Rajun, Ulfa Ningsih, Wisnu, Zaskia Korila Agi ya. Hadir semuanya ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak ibu guru semua karena hari ini semuanya hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ibu guru minta semuanya kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia kabahayku tumpah darah, salah aku berdiri dipandu ibuku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menyebutkan beberapa konsep tentang sosiologi dan manfaat belajar sosiologi. Nah, itu tujuan pertama nanti yang akan sama-sama kita bahas pada materi kita pada hari ini ya anak-anakku semua ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya menyimpulkan beberapa materi yang telah kita pelajari. Dan nanti di tujuan pembelajaran kita yang terakhir, nanti kita membuat kesimpulan ya. Kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu guru semua, sebagai motivasi ya, acuan belajar kita ya. Apakah anak-anakku semua sering dengar P5? Apa itu P5? Profil Pelajar Pancasila ya. Di situ dia pengertiannya ya. Profil pelajar Pancasila adalah standar untuk tercapainya kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif. Teori ini ada 6 ciri-ciri ya. Coba kita sama-sama lihat 6 ciri-cirinya ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang bisa menjelaskan poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya. Di sini adalah keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada di dalam hati seseorang ya, jiwa manusia ya. Kemudian yang kedua ini mandiri. Mandiri itu yang seperti apa mandirinya? Ya. Ya, mandiri itu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi dia bisa berbuat sesuatu sendiri ya, tanpa merepotkan orang lain. Jadi itu mandiri ya. Kemudian bernalar kritis ya. Ada yang bisa menjelaskan bernalar kritis? Ya, bernalar kritis itu adalah siswa yang mempunyai daya pikir yang cemerlang gitu, yang wow gitu ya. Jadi siswa yang bernalar kritis itu adalah dia selalu ingin tahunya itu bagus gitu. Rasa ingin tahunya, dia selalu penasaran. Oh ini pelajaran ini penasaran dia. Pokoknya dia ingin tahu dan tahu harus bisa gitu. Itu ya maksud bernalar kritis. Oke, kreatif. Kreatif itu apa maksudnya kreatif? Ya, ada yang bisa menjelaskan ke Bu Guru? Ya, kreatif itu membuat sesuatu ya menjadi bentuk karya misalkan ya. Misalkan membuat bunga misalkan. Dia mengondisikan barang-barang yang tidak terpakai, misalnya dari kertas, dari kardus, dia bisa memanfaatkan dan membuat menjadi bentuk karyanya nyata, ya, membuat satu bentuk karya. Bergotong royong,
dan berkebinekaan global ya. Bergotong royong, bekerja sama ya antar individu yang satu dan individu yang lain. Baiklah anak-anak ibu guru semua, sebelum kita mulai ke materi kita pada hari ini, Bu Guru ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu ya. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa individu dan masyarakat menjadi penting dari sosiologi? Ya, mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Coba bangku yang di tengah bisa membantu jawabannya ya. Boleh? Ya. Mengapa individu dan masyarakat menjadi penting? Masyarakat menjadi bagian penting dari ilmu sosiologi. Siapa bisa menjawab kira-kira? Oke, boleh yang di sini ya. Individu dan masyarakat adalah bagian penting dari sosiologi karena sosiologi mempelajari hubungan antara keduanya. Iya, terima kasih. Jawabannya tepat ya. Coba yang dari sini bisa menjelaskan sedikit saja, boleh? Individu terbentuk masyarakat melalui sosial, norma, dan nilai, sementara masyarakat mempengaruhi perilaku, sikap, dan cara berpikir individu. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Jawaban kalian alhamdulillah benar. Bu Guru mau dengar suara yang laki-laki dulu. Coba bisa dijelaskan saya yang mana? Yang di sini. Oke. Individu dan masyarakat adalah bagian penting dari sosiologi karena sosiologi mempelajari hubungan antara keduanya. Iya, terima kasih atas jawaban kalian semua ya. Nah, itu pertanyaan pemantik yang pertama ya. Kita jawab sama-sama ya. Ya, mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Karena individu dan masyarakat adalah bagian penting dari sosiologi, mempelajari hubungan antar keduanya. Jadi ilmu sosiologi itu mempelajari antar masyarakat ya, mempelajari masyarakat ya. Kedua, individu membentuk masyarakat melalui interaksi sosial, norma, nilai ya. Sementara masyarakat mempelajari tentang perilaku, sikap ya, sikap dan perilaku masyarakat ya. Jadi perilaku masyarakat di lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita ya. Karena masyarakat itu cepat sekali pengaruhnya bisa kita serap ya. Jika lingkungan kita bagus, kita juga akan menjadi bagus. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan kita hura-hura, hanya main-main saja, maka kita juga akan terpreset ke sana ya. Kita juga akan ikut-ikutan. Semoga kita juga tidak seperti itu ya. Semoga kita menjadi orang yang berada di posisi terbaik ya menurut ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Mungkin yang di sebelah sana mungkin bisa jawab, bantu jawab ya. Atau siapa yang bisa menjawab dah? Ya, oke itu. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin satu lagi ya, yang di sebelah sini. Ada yang bisa menanggapi sebelah sini? Kalau begitu, yang di tengah bisa menanggapi. Ya. Generasi ini menghasilkan norma, nilai, dan budaya yang menjadi pedoman hidup bersama. Faktor-faktor seperti komunikasi, kerjasama, dan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama turut memperkuat terbentuknya masyarakat. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Sekarang kita jawab sama-sama ya.
Bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Ya, masyarakat dapat terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus antar individu dalam satu kelompok. Interaksi ini menghasilkan norma nilai budaya yang menjadi pedoman hidup bersama. Faktor seperti komunikasi, kerjasama, ya, kerjasama seperti di bidang kekeluargaan, pendidikan, ya, itu yang dimaksud dengan masyarakat dapat terbentuk, ya. Ya, marilah kita sama-sama menelaah sedikit ya tentang pemahaman bermakna, ya. Sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan masyarakat, sosiologi bukan ilmu yang membahas tentang benar atau salah, ya, tetapi melakukan penelitian untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial. Selain itu, kita akan belajar bagaimana melakukan penelitian sosial secara sederhana agar teori yang kita pelajari dapat membantu atau menganalisis berbagai gejala sosial sehingga mendapatkan manfaat bagi belajar sosiologi. Kita akan mendapatkan manfaat dalam pembelajaran ilmu sosiologi, ya. Dalam pengertian lain, ilmu sosiologi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa topik dari sosiologi mulai melalui tindakan sosial, interaksi sosial, lembaga sosial yang akan kita pelajari pada bagian ini. Oke, untuk selingan dulu ya, sebagai penghilang ngantuk ya, Bu Guru ada lagu yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Mau kita sama-sama? Oke, sambil kita simak lagunya ya. Ya, boleh lihat di depan video ya. Antar individu dua-dua, individu kelompok tiga-tiga, antar kelompok 1, 2, 3, bentuk interaksi. Sampai hafal, ulang lagi. 1, 2, 3, 1, 1, antar individu dua-dua, individu kelompok tiga-tiga, antar kelompok 1, 2, 3, bentuk interaksi. Satu kali lagi ya. 1, 1, antar individu dua-dua, individu kelompok tiga-tiga, antar kelompok 1, 2, 3, bentuk interaksi. Oke, terima kasih, mantap ya. Sudah agak gimana rasanya? Sudah kita selingan tadi? Agak semangat ya? Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut dengan pengertian ilmu sosiologi menurut para ahli ya, atau menurut para tokoh ya. Ya, di sini pengertian sosiologi menurut para ahli atau para tokoh. Yang pertama menurut Anthony Giddens ya. Menurut Anthony Giddens, sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok dan masyarakat. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antar orang-orang dalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Max Weber,
bahwa kajian pokok sosiologi adalah tindakan sosial, namun tidak semua tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan sosial ya. Nah, nanti Bu Guru ada tugas ya. Menurut Max Weber itu kajiannya adalah tindakan sosial ya. Sosiologi adalah tindakan sosial, tapi tidak semua tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Contoh misalkan kita menanam bunga di rumah secara pribadi untuk kepentingan kita pribadi, untuk hiasan rumah kita secara pribadi. Apakah itu termasuk tindakan sosial? Ya. Ya, itu tidak termasuk tindakan sosial. Lalu yang seperti apa termasuk tindakan sosial? Misalkan kita menanam bunga, misalkan untuk acara perlombaan bersama gitu, melibatkan masyarakat yang akan hasilnya kita akan lombakan, terus mendapatkan juara begitu ya. Itu termasuk tindakan sosial apa bukan? Termasuk tindakan sosial. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, di sini dalam kajian lain, ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktural sosial, proses sosial, dan perubahan. Jadi menurut ketiga pakar dan pendapat lain, ilmu sosiologi itu intinya dia mempelajari tentang masyarakat. Sebentar dulu. Nanti kasih aba-aba kalau udah mulai ya. Ya, tarik nafas dulu sedikit ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Dalam penjelasan lain, ilmu sosiologi adalah sebagai bagian dari ilmu sosial. Yang objek kajian ilmu sosiologi adalah masyarakat. Pandangan tentang masyarakat menurut para ahli ini lagi ya. Menurut Selo Sumarjan ya, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen, masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan, persatuan yang sama ya. Nah, masyarakat itu mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan, persatuan yang sama ya. Kita di masyarakat ya, ada berbagai macam tradisi kita ya. Kalau kita di sini di Bayan biasanya kita tradisinya Maulid adat misalkan ya. Itu masih tetap diadakan ya. Ya, itu termasuk dari tradisi ya. Ya, itu menurut para ahli ya, Selo Sumarjan dan menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen ya. Masyarakat itu mempunyai kebiasaan tradisi seperti kita di sini ya. Dan masyarakat adalah kelompok manusia terbesar ya. Nah, kita ini di masyarakat dikatakan kelompok manusia terbesar ya. Kita warga negara Indonesia. Kemudian diperkecil lagi menjadi apa? Provinsi. Perkecil lagi menjadi kabupaten. Terus perkecil lagi kecamatan. Terus desa. Terus dusun. Perkecil lagi di dusun menjadi apa? RT ya. Nah, siapa yang bapaknya jadi RT di sini? Ya. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi berfokus pada, nah Bu Guru ada gambar nih di depan nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Siapa bisa mentelaah ini kegiatan apa ini?
Berdiskusi. Bagus. Apalagi? Bermusyawarah ya. Nah, ini bentuk hubungan timbal balik antar manusia dan manusia lainnya. Manusia itu tidak bisa sendiri ya. Kita pasti membutuhkan individu lainnya ya. Oke. Kemudian ini gambar yang kedua ini menceritakan apa ini? Siapa bisa menjelaskan ini? Belajar, benar ya. Terus jawab aja, jawab. Mempraktekkan. Ya, ini gambar yang menjelaskan tentang hubungan antar individu dan kelompok. Jadi di depan itu ada seorang guru ya, gambarnya itu ya, menjelaskan kepada kelompok murid ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa di depan ini? Gambar interaksi ya, hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya. Jadi kita hidup bermasyarakat ya, saling membutuhkan ya. Nah, sekarang Ibu Guru ada video untuk kita amati bersama ya. Oke. Kelihatan dia lagi. Ya, sebelum kita amati video ini ya, nanti masing-masing memberi tanggapan ya. Oke.
Ya, masih dia videonya ya. Semoga penyakit Pak Omar segera sembuh. Amin. Ya, dalam cerita ya video yang anak-anakku semua amati tadi itu bercerita tentang apa? Ya, Pak Omar yang sedang sakit ya. Itu contoh dari individu dengan individu dalam komunitas. Siapa bisa menanggapi tadi videonya? Ya. Di sana terjadi interaksi dalam bentuk apa tadi itu? Ya. Di sana terjadi percakapan secara lisan, di mana individu membutuhkan individu lainnya ya, saling membutuhkan ya. Dari video yang kita amati tadi itu bahwa Pak Omar sedang butuh berobat ya. Kemudian dia diantarkan sama sopir angkot tadi ya. Dibawalah tadi ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit Pak Omar menemukan dokter ya. Nah, kemudian Pak Omar itu dikasih resep sama Pak dokter. Kemudian memberitahu Pak Omar bahwa makanan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh, dan minum obat sesuai dengan resep. Kemudian setelah itu bagaimana pelayanan di apoteknya itu tadi? Pelayanannya bagus apa enggak? Pelayanannya bagus ya. Ya, jadi interaksi individu dengan individu lainnya dalam komunitas merupakan proses saling mempengaruhi dalam berkomunikasi antar satu dengan orang yang lainnya ya, yang berada dalam lingkungan atau kelompok sosial yang sama. Ya, jadi tidak mungkin Pak Omar itu bisa dapat obat tanpa dikasih resep sama dokter. Jadi dokter juga tidak bisa tanpa melalui apotek, dia juga tidak bisa memberikan obat secara langsung. Jadi dari dokter kemudian apotek saling bekerja sama dengan baik, saling bekerja sama dalam satu komunitas. Nah, jadi proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat ya, yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu ya. Jadi proses yang timbul di sini ada bekerja sama, ada persaingan ya. Kita lanjut di sini ya. Ya. Jadi proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat adalah interaksi sosial dengan individu. Proses yang timbul ada kerjasama ya. Siapa bisa membacakan Ibu Guru yang di depan? Yang proses yang pertama ini, proses yang timbul kerjasama ya. Mungkin bangku di sebelah sini. Silakan bacakan Ibu Guru. Ya. Siapa coba yang berani angkat tangan? Ya, bacakan yang di depan. Oke. Ya, yang sebelah sini kalau begitu, ya. Bacakan saja Bu Guru. Yang poin pertama kerjasama itu ya. Ya. Dua individu saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, dua sahabat bekerja sama dalam tugas sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, bisa di sebelahnya. Ya. Udah kelihatan ya? Udah kecil. Oke, kita lanjut anak-anakku semua. Ya, kita lanjutkan dengan materi proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat ya.
Ya. Proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat, yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Apa prosesnya yang timbul di sini? Ada kerjasama. Dua individu saling membantu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalkan ya, ada dua orang sahabat bekerja sama dalam satu tugas ya. Misalnya tugas kelompok di sekolah. Pernah melakukan tugas kelompok di sekolah kan? Ya. Yang namanya kelompok bersama dengan anggota kelompoknya ya. Yang kedua persaingan ya. Atau kompetisi ya. Nah, di mana di sini dua individu bersaing untuk mendapatkan sesuatu ya. Misalkan dua pelamar bersaing mendapatkan satu posisi kerja ya. Nah, di sini antar dua pelamar ya yang bersaing dalam untuk mendapatkan sesuatu posisi kerja ya. Kemudian yang ketiga, konflik ya. Di sini konflik yang terjadi ya. Terjadinya perbedaan kepentingan yang menyebabkan pertentangan ya. Misalkan contohnya ya, pertengkaran antar teman karena salah paham. Pernah nggak terjadi di kelas? Karena kesalahpahaman ya sama temennya terjadinya pertengkaran ya. Kemudian akomodasi ya. Penyelesaian konflik melalui kesepakatan. Dua orang yang berselisih akhirnya menjadi damai ya. Jadi di dalam mempelajari ilmu sosiologi itu kita bisa menyelesaikan permasalahan ya. Kita juga bisa mengerjakan tugas secara bekerja sama. Selanjutnya asimilasi ya. Perbedaan dua individu dari latar belakang yang berbeda hingga membentuk kesatuan budaya baru ya. Oke. Ini mungkin ada yang bisa bantu Bu Guru baca ini di depan ya. Nah, proses yang kedua yaitu interaksi sosial dengan individu ya. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Oke, Bu Guru minta yang bangku satu orang perwakilan ya. Mulai dari bangku yang di sini ya. Kelihatan tulisannya? Oke, yang dari sini dulu, silahkan. Proses yang timbul konfirmasi, individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai kelompok. Contoh siswa baru mengikuti aturan OSIS. Integrasi sosial, individu menjadi bagian yang utuh dari kelompok. Contoh orang diterima yang dalam komunitas budaya. Ya, ini yang kedua ya, interaksi sosial individu dengan kelompok. Ya, selanjutnya Ibu Guru minta yang bagian bangku di tengah ya, untuk melanjutkan membaca yang di depan ya. Marginalisasi individu tercipta dari kelompok karena perbedaan tertentu. Contoh, seseorang diasingkan karena pandangannya berbeda. Ya. Selanjutnya yang bagian sini. Sosialisasi. Proses individu belajar nilai dan norma dari kelompok. Contoh, anak belajar dari aturan. Ya, selanjutnya yang di sebelah sana. Penerimaan sosial. Kelompok menerima individu sebagai bagian darinya. Ya, itu di poin kedua ya. Kita lanjutkan di sini ada poin ketiga ya. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Lalu apa saja proses yang timbul nih dari poin yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Nah, interaksi sosial kelompok dengan kelompok, proses yang timbul itu yang pertama di sini ada
koalisi, yang kedua kompetensi antar kelompok, yang ketiga konflik antar kelompok, kerjasama antar kelompok. Oke, yang belum kebagian baca tadi yang di belakang ya. Ya, yang bagian koalisi ya. Ya. Ya, itu proses yang timbul ya dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Tadi koalisi yang sudah dibaca ya, dua kelompok bersatu untuk tujuan yang sama. Misalkan dua partai politik berkoalisi dalam pemilu. Jadi ada antar kerjasama dalam satu tim dia ya. Kemudian kompetisi antar kelompok. Bu Guru minta yang sebelah sini, yang di tengah. Yang kompetisi antar kelompok. Ya, kompetensi antar kelompok. Ya, itu proses yang timbul ya. Yang kedua itu kompetisi antar kelompok. Jadi kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan atau pengaruh. Misalkan dua perusahaan yang bersaing dalam pasar ya. Kemudian selanjutnya konflik antar kelompok, mungkin yang sebelah sini silahkan. Ya, itu konflik antar kelompok yang terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan ya, nilai atau tujuan ya. Misalkan konflik satu suku agama ya, konflik antar suku agama ya. Kemudian kerjasama antar kelompok yang sebelah sana. Silakan bisa dibacakan. Ya, jadi di situ ada kerjasama antar kelompok, yaitu kelompok saling membantu untuk kepentingan bersama. Misalkan dua orang lembaga bekerja sama dalam program sosial ya. Oke, kita lanjut. Ya, satu lagi di sini ada akomodasi ya. Silakan Bu Guru minta yang depan ya. Dilanjutkan ya, yang di depan. Ya, jadi setiap kelompok ya, setiap kelompok dengan kelompok pasti ada di sana yang namanya perbedaan pendapat ya. Pasti di sana ada perselisihan dan juga ada bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ya secara bersama. Ya, mengidentifikasi berbagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi gejala sosial ya diartikan sebagai masalah sosial ya. Ya, masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia mampu dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi gejala sosial tersebut ya. Jadi yang pertama di sana ada faktor kultural ya. Ya, yang pertama faktor kultural ya.
segala hal yang berkaitan dengan budaya yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak ya seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Budaya di sini mencakup nilai-nilai norma, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, simbol dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalkan tadi budaya kita tadi misal seperti Maulid adat itu ya, itu yang sudah diadakan oleh nenek moyang kita terdahulu, itu yang masih kita laksanakan sampai saat sekarang ini. Itu terjadi dari generasi ke generasi. Ya, berikut contoh-contohnya ya. Nilai norma sosial seperti menghormati orang tua, hidup bergotong royong ya. Tradisi adat istiadat seperti upacara adat, tata cara pernikahan atau cara berpesta ya. Kepercayaan dan agama ya yang mempengaruhi cara hidup dan keputusan dalam hidup bermasyarakat. Bahasa ya sebagai alat komunikasi dan identitas budaya di satu kelompok. Jadi ya kita mohon maaf ya, kita kadang punya teman yang agamanya beda dengan kita. Kita harus sama-sama saling menghormati. Boleh tidak kita saling membeda-bedakan di dalam kelas. Ya, kita sama-sama saling menghargai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Kemudian faktor yang kedua ya. Ya, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor struktural ya. Ya. Faktor yang kedua yaitu faktor struktural, kondisi-kondisi sosial yang bersifat sistematik atau berkelembagaan yang mempengaruhi kebutuhan kehidupan individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Faktor ini berasal dari struktur sosial, yaitu pola hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang membentuk posisi, peran, dan status sosial tertentu. Misalkan ya, ya itu ada contohnya ya, stratifikasi sosial seperti perbedaan kelas sosial, kaya, miskin ya, yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan. Peran dan satuan sosial misalkan seseorang yang berasal dari keluarga petani mungkin memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibanding dengan pejabat. Misalkan apa contohnya sekarang? Contohnya kita mempunyai BPJS ya. Nah, di BPJS kita itu ada kelasnya masing-masing ya. Ada yang BPJS-nya kelas 1 ya, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 ya. Dan itu memiliki perbedaan ya. Mungkin yang kelas 1 itu mungkin ekonominya yang ke atas gitu ya. Kemudian yang memiliki BPJS kedua itu yang mungkin ekonominya menengah ke bawah misalnya ya. Kemudian yang kelas 3 mungkin BPJS-nya yang biasalah, kemampuannya secukupnya begitu. Jadi seperti itu dah contohnya ya. Oke.
Kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu tadi nilai-nilai Pancasila yang kita awal tadi kita bahas ya. Bu Guru ada lagunya ya. Kita selingan pakai lagunya ya. Yang apa namanya 6 dimensi ya. Profil pelajar Pancasila ya. Start dulu Bu Guru carikan lagunya dulu. Ya, yang P5 ya. Kita selingan pakai lagu P5 dulu. Oke, semuanya semangat? Masih ya, masih semangat? Masih ya. Tadi Bu Guru carikan dulu lagunya yang tadi itu ya. Di awal kayaknya tadi ya. Oke, kita selingan dulu penghilang ngantuk ya. Bu Guru mengajak anak-anak Ibu Guru semua menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Ini ada 6 ciri-ciri ya, 6 dimensi ya. Kembali dia lagi. Oke, kita sama-sama ya. Sebagai selingannya kita nyanyikan sama-sama, ikuti Bu Guru. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang ya. Ulang sekali lagi, ulang. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, cukup selingannya ya. Udah bisa dihafal? Apa mau lagi sekali? Mau lagi apa sudah? Sudah ya. Itu lagu P5 ya, Profil Pelajar Pancasila ya. Biar diingat ya. Oke, di sini ada tugas kelompok. Ya, sebelum kita tugas kelompok, Bu Guru akan membagi tugas kelompoknya dulu ya. Tapi sebelum dibagi tugas kelompok, Ibu Guru minta ini dibagi dulu ya. Dibagiin temannya 1 berdua ya. Silakan dibagi dulu. Oke, anak-anak Ibu Guru semuanya, karena bukunya sudah dibagi ya. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 5 ya. Nah, kita mulai baginya dari berhitung sampai 5. Nanti cari temennya masing-masing sesuai dengan angka yang didapat. Ngerti maksud Bu Guru?
Misalkan angka 1 cari temennya angka 1. Angka 2 cari temennya angka 2. Dan itu yang akan jadi kelompoknya. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke, kita mulai berhitung dari sini ke belakang ya. Terus ke sini sampai ke sana ya. Oke, mulai dari sini. Terus 1, terus. Oke. 2, 3, 4, 5, 1, 2, Ya. 4, 5, Terus? Ya, terus? Oke, karena sudah dibagi, sekarang cari kelompok masing-masing ya. Sekarang duduk di masing-masing kelompok ya. Oke. Ya, baiklah anak ibu guru semua, sudah terbagi kelompoknya? Sudah aman semuanya? Oke, kalau begitu ibu guru akan membagikan tugas kelompoknya ini ya. Nanti masing-masing kelompok di sini ada penjelasannya ya. Membuat 3 contoh di sini ya. Bu guru bagiin dulu biar dilihat ya. Oke. Semuanya udah mendapatkan tugas masing-masing ya? Sudah dapat lembaran seperti ini? Sudah. Oke, sekarang ibu guru. Ibu guru jelaskan dulu ya. Nah, ibu guru jelaskan kelompoknya di sini ya. Jelaskan tugas kelompoknya ya. Nah, di sini kita membuat tugas kelompok dari kajian sosiologi menurut Max Weber ya. Jadi di sini menurut Max Weber adalah tindakan sosial ya. Kajian sosiologi beberapa contoh ya. 1, 2, 3. Beda-beda dia ini Bapak Ujang. Sama dia ya. Nanti salah satunya dibacakan ya. Oke.
Oke, anak-anakku semua, silakan lihat tugasnya ya. Ya. Tugasnya di sini materinya ya, kajian sosiologi menurut Max Weber ya. Di sini menurut Max Weber kajian sosiologi adalah tindakan sosial ya. Namun tidak semua tindakan sosial manusia dapat dianggap sebagai tidak semua tindakan manusia tidak dapat dianggap sebagai tindakan sosial ini ya. Contohnya seperti menanam bunga dalam kesenangan pribadi ya, bukan termasuk tindakan sosial ya, seperti yang tadi. Tapi jika menanam bunga diikut sertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapatkan perhatian orang lain, ini merupakan contoh tindakan sosial. Nah, silakan berikan masing-masing kelompok 3 contoh ya, dan silakan berdiskusi bersama temannya ya. Silahkan didiskusikan ya. Oh, bare. Terus tugas kelompok juga. Sekarang. Bare, one ang bedite. Ya, kontrol. Sudah ini? Ya, silakan didiskusikan ya, diskusi. Didiskusikan ya. Ya.
Udah? Ya. Didiskusikan lagi ya. Kelompoknya udah yang kelompok sini? Ya, didiskusikan lagi ya. Sudah tugasnya? Ya. Contoh. Kan kita contoh satu contoh dalam kita sendiri. Ya, kalau bisa boleh buat sendiri. Kalau enggak, oke. Nah, ini dah bagus ini nanti dibacakan ke depan ya. Yang kelompok sini udah? Ya. Udah dibuat lagi. Ya.
Oke, sudah semua? Sudah. Kalau begitu, tugasnya udah selesai. Bu Guru ingin masing-masing kelompok untuk maju menjelaskan ke depan ya. Satu perwakilan dari masing-masing kelompoknya ya. Oke, kelompok mana yang siap duluan? Nah, masing-masing kelompok satu orang mewakili ke depan ya. Oke. Oke, yang pertama kelompok ini udah siap duluan, silakan. Enggak. Nah, ini jari oh ya, baca dari sini dah. Satu kelompok satu contoh ya. Namun tidak semua tingkat agresi akan dianggap sebagai bantuan sosial contoh seperti menanam bunga, kesenangan pribadi, bukan tindakan sosial, tapi jika menanam bunga disertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, hal ini merupakan tindakan sosial. Ya, terima kasih buat kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok berapa yang udah siap? Oh ya, kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Ya, baca yang selain ya. Ya, ya, terima kasih buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok mana yang siap? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2 maju. Ya. Semuanya langsung penjelasan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Kelompok mana yang belum? Kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Satu orang maju untuk mewakili ya. Universitas favorit. Ya. Penjelasan didasarkan pada tujuan tertentu, lulus ujian dan menggunakan cara yang rasional, belajar nilai. Ya, terima kasih buat kelompok 5 ya. Masih semangat semuanya? Ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik ya. Selanjutnya ya, kita ke kesimpulan ya.
Baiklah anak-anak ibu guru semuanya. Oke, dari kegiatan kita tadi, apa ada yang bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, Bu Guru minta masing-masing kelompok dapat mewakili satu orang ya, untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kelompok 1. Ya, boleh di tempat duduknya masing-masing. Kesimpulan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia baik sebagai individu atau kelompok. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok sini, kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Sosiologi adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan masyarakat. Sosiologi bukan ilmu yang mempelajari manusia bertransaksi, melainkan menjelaskan berbagai fenomena nasional secara ilmiah. Pada bagian ini kami akan mempelajari sejarah beberapa sosiolog dan menerangkan teori. Selain itu, kalian akan belajar cara melakukan penelitian secara sederhana, sehingga teori yang kalian pelajari dapat membantu untuk menganalisis berbagai gejala sosial. Ya, gejala sosial. Kalian akan mendapatkan manfaat dari belajar sosiologi. Beberapa topik sosiologi. Oke, kita mendapatkan beberapa manfaat dari belajar sosiologi. Terima kasih buat kelompok 5. Ya. Oh ya, salah sebut kelompok 4 tadi ya. Oke, selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan kelompok berapa tadi? 5. Silakan kelompok 5. Dan antar kelompok dalam mengamankan dalam proses interpretasi tersebut. Dengan bagaimana sosial seperti kerjasama, konflik, kontribusi, dan lain-lain. Ya, terima kasih buat kelompok 5 ya, yang sudah membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pemahaman sosiologi memberikan pengetahuan yang menjadi Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menjelaskan ya, yang sudah membuat kesimpulan pada hari ini ya. Karena masing-masing kelompok sudah membuat kesimpulan ya. Baiklah, kita akan simpulkan secara bersama-sama ya. Ya. Kelompok mana yang belum? Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Sudah jadi tugas kelompoknya? Ya, boleh cukup dah 4 orang tadi yang menyimpulkan ya. Baiklah, sekarang kita akan simpulkan secara bersama-sama ya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Fokus utama kajiannya adalah hubungan timbal balik antar manusia ya, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dan individu ya. Dalam proses interaksi tersebut terdapat berbagai fenomena sosial seperti kerjasama, konflik, kompetisi, akomodasi, asimilasi ya, untuk menganalisis integrasi sosial ya. Jadi pembelajaran sosiologi itu memberikan pemahaman tentang gejala-gejala sosial yang terjadi di sekitar kita
serta membekali peserta didik dengan kemampuan untuk berpikir kritis ya, bersikap toleran, bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memahami sosiologi individu. Diharapkan mampu berperan aktif dalam masyarakat dalam menjunjung tinggi keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi mempelajari ilmu sosiologi itu memberikan banyak sekali manfaat bagi kita ya. Pertama, kita bisa mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi, cepat tanggap ya. Nah, itulah ilmu sosiologi mempermudah kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya, kita sama-sama mengecek dulu kembali alat tulis kalian ya. Sebelum kita akhiri dengan doa, bukunya dikumpulkan kembali. Silakan bawa bukunya ke depan ya. Sudah semuanya? Ya, baiklah anak-anak ibu guru semua. Mungkin besok kita akan melanjutkan materi tentang objek kajian sosiologi ya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, ibu guru berpesan ya sebelum kita akhiri, sebelum pulang ya. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Ya, pulang langsung ke rumah ya. Jangan pergi main-main dari sekolah ya. Kalau mau pergi ada urusan lain silahkan pulang dulu ke rumah dan izin sama orang tua masing-masing ya. Kalau dapat izin dari orang tua baru kalian boleh keluar dari rumah ya. Siap. Baiklah, marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena tadi kita belajar kelompok anak-anak ibu guru semua, kursinya kita diberesin dulu sebelum pulang ya. Salaman dulu. Perbaiki kursinya, perbaiki. Sebentar dulu sayang, sebentar dulu. Nanti kalau sudah rapi, kita boleh pulang ya. Ya, baiklah anak-anak ibu guru semua. Karena kursinya sudah rapi, sudah tertata kembali, minta tolong satu lagi kursinya.
Ya. Ya, karena sudah tertata rapi seperti semula awal masuk kita tadi ya. Bu Guru ingin tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang ya.